Siapa ini? Ya, silakan Muhammad. Syarat yang izin adalah Zulfahmi. Romzi sudah kembali, Romzi ya? Ya Ustaz. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ini adalah penting lagi ya, ini ya. Ini adalah peta konsepnya untuk materi ini. Kita bagi menjadi posisi, lalu karakteristiknya, ciri-cirinya, dan contohnya. Sekarang kita masuk ke definisi ya, pengertiannya. Nah, silakan dibaca Fahriansyah. Ya Ustaz. Baca pengertian. A. Pengertian benua dan samudra. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Benua dibatasi atau dikelilingi samudra. Pulau adalah daratan yang relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Laut adalah hamparan air asin yang sempit. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi sudah jelas ya pengertian benua dan pulau, lalu samudra dan laut. Benua itu lebih luas, pulau lebih sempit daratannya. Kalau samudra itu juga air asin ya, hamparan air asin yang sangat luas mengelilingi benua. Kalau laut ini yang sempit, hamparan air asin yang mengelilingi pulau. Sebenarnya kalau di Asia ada samudra apa saja? Asia. Yang mengelilingi Asia, samudra apa aja? Ada yang tahu? Kindi, mana Kindi? Nah, kira-kira Pasifik sama India, Pasifik sama India. Sama India, cuma yang di utara itu samudra apa? Samudra Pasifik ya, Zat? Oke, coba yang lain. Ahmad Haijun. Nah, yang di sebelah utaranya Rusia itu. Samudra apa, Zun? Sebelah mana, Tat? Yang di sebelah utaranya Rusia, samudra apa? Samudra Pasifik. Samudra Pasifik lah itu. Di sebelah India kah, Ustaz? India lah sebelah Samudra Arktik, Ustaz. Ya, benar, Samudra Arktik. Itu juga mengelilingi benua Asia. Karena Rusia termasuk dalam benua Asia. Loh, bukannya Eropa, Tat? Itu secara administrasi masuk Eropa. Kalau wilayahnya masuk Asia. Maka dari itu benua Asia termasuk benua yang terbesar di dunia. Karena ada bantuan dari wilayah Asia itu. Secara geografis ya. Kalau secara administratif dia masuk Eropa. Unik ya, aneh ya. Memang seperti itu. Ya. Ya, ini adalah penampakan benua ya, Afrika, Amerika, Eropa, Asia, Australia. Yang putih atas itu Greenland namanya ya. Putih di atas itu. Greenland malah bersalju. Putih ya, salju ya di sana ya. Iya malah, Tat. Tapi namanya Greenland, kenapa enggak White Land? Pulau putih. Nah, namanya Greenland, pulau hijau.
Nanti kalian cari kenapa itu ya. Searching di internet. Kita lanjut ke proses terbentuknya benua dan samudra. Tolong dibacakan siapa ya? Muhammad Atallah Abimanyu ada? Tidak ada ya? Atallah Abimanyu. Ya, Tat. Ayo, tolong bacakan proses terbentuknya benua dan samudra. Apa, Tat? Tolong bacakan slide-nya. Proses ini ya, Tat ya. Proses terbentuknya benua ini, Tat. Ya benar. B. Proses terbentuknya benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya benua dan samudra menurut seorang ilmuwan asal Jerman bernama Alfred Wegener bahwa sebelum zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun yang lalu semua benua yang ada sekarang ini dulu bergabung menjadi satu dan yang disebut benua Pangea. Kemudian Pangea pecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses pecahnya Pangea ini memakan waktu 135 juta tahun lalu. Benua Laurasia bagian barat bergerak menjauh dari Gondwana akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Oke, terima kasih. Abimanyu. Itu proses terbentuknya awal mula benua ya. Jadi benua ini nggak langsung tiba-tiba wujud ada, dia ada proses pembentukannya seperti sekarang. Pada awalnya benuanya adalah satu daratan, ya. Pangea. Ya. Jadi satu daratan Pangea dikelilingi oleh satu samudra, ya. Karena kan nggak ada yang pecah-pecah, jadi cuma ada satu daratan, cuma ada satu perairan. Nah, lalu benua Pangea ini nanti pecah. Ini menurut teori dari ilmuwan dari Jerman, Alfred Wegener. Sebelum zaman karbon, ya, kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, itu di satu ya benua Pangea. Lalu nanti pecah jadi dua, yang dijuluki Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Waktu pecahnya Pangea ini itu sekitar 135 juta tahun yang lalu. Dulu lama sekali ya prosesnya ya. Tidak tiba-tiba langsung pecah gitu enggak ya. Bergerak, gerakan tektonik ya, gerakan bumi yang ada di bawah ini ya, di bawah permukaan ini ya. Itu bergerak terus. Tiba-tiba berapa juta tahun itu pecah ya, seluruhnya, membentuk sebuah benua baru. Itu udah seperti kayak itu ya, film-film itu ya, kiamat gitu ya. Tiba-tiba daratannya pecah. Nah. Lalu benua Laurasia yang bagian barat ini mulai bergerak ya, menjauh dari Gondwana. Nanti akhirnya membentuk benua Amerika Utara yang sekarang. Itu dari benua Laurasia yang bagian barat. Kita lanjutkan. Coba dibaca Dava. Ada Dava? Lanjutannya baca Dava. Putra. Yang B, Tat. Ya. Proses terbentuknya benua dan samudra. Sedangkan Gondwana di selatan pecah menjadi beberapa benua, yaitu 1. Benua Amerika Selatan, 2. Afrika, 3. Asia bagian selatan. Perkembangan selanjutnya, Amerika Utara bergabung dengan Amerika Selatan, Eurasia menjadi benua Eropa dan Asia.
Bagian paling selatan yang bergerak ke selatan menjadi benua Antartika. Bagian dari bagian selatan yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. Teori Alfred ini dikenal dengan istilah teori pergeseran benua. Baik, terima kasih Mas Alfa. Jadi lanjutannya, tadi Gondwana yang di selatan, ya, itu pecah menjadi beberapa benua, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan Asia bagian selatan. Selanjutnya, Amerika Utara bergabung dengan Amerika Selatan yang sekarang. Jadi setelah pecah mereka bergeser terus, akhirnya bergabung ratanya. Lalu Eurasia, ya, yang ada di Laurasia bagian timur, ya, itu menjadi benua Eropa dan Asia yang sekarang. Dan bagian yang paling selatan itu menuju ke kutub selatan, menjadi benua Antartika. Lalu yang bagian dari selatan ini yang bergerak ke timur laut itu menjadi benua Australia. Teori ini dikenal dengan teori pergeseran benua. Ya, ini ada ada makalahnya, mungkin kalian bisa download ya tentang teori pergeseran benua yang ditulis oleh Pak Alfred Wegener ini ya. Bisa kalian cari ya filenya. Kita lanjut ke fakta dari teori Wegener. Baca Andika. Ayo dik. Lakukan atau bentuk lakukan atau bentuk ke timur, arah dan Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika hampir sama. Daratan tanah hijau menjauh dari Eropa kurang lebih 36 cm setiap tahun. Tanah di Amerika Selatan, Afrika, dan India, Australia, dan Antartika menunjukkan persamaan sifat. Pulau Madagaskar dalam gerakannya ke arah barat terhambat oleh Afrika. Baik, terima kasih Andika. Ini bukti fakta dari teori Wegener dilihat dari lekukan bentuk pantai yang ada di Afrika Timur dan Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika ini hampir sama. Jadi lekukannya ini kalau kalian gabung itu jadi pas gitu ya, kayak puzzle gitu ya. Nah, lalu Greenland yang tadi yang saya sebutkan itu diam-diam menjauh ya, bergeser menjauhi Eropa kurang lebih 36 cm setiap tahun. Jadi awalnya dulu itu Greenland itu dekat ya dengan Eropa ya, bahkan menyatu dengan Eropa. Tiba-tiba dia bergeser, makin lama semakin jauh. Setiap tahun ya bergesernya sedikit ya, sekitar 36 cm ya, satu penggaris gitu ya, bergesernya setiap tahun. Nah, jadi itu buktinya bahwa tanah atau daratan kita ini ada yang bergerak, ya. Tapi kita nggak terasa ya. Karena di Amerika Selatan, di Afrika, dan di India, dan Australia, dan Antartika menunjukkan adanya persamaan sifatnya. Tanahnya ini lebih dingin ya. Lalu Pulau Madagaskar gerakannya itu terhambat oleh Afrika, oleh benua Afrika. Seharusnya dia bergerak ya ke arah barat. Tapi karena ada benua Afrika dia tidak bisa. Itu tetap di posisinya ya, sampai sekarang. Sekarang ke posisi benua dan samudra C. Zaidan Khairullah, baca. C. Posisi benua dan samudra. Dengan cara membaca peta dunia atau globe, maka kita dapat menjelajahi benua. Pada suatu peta dunia, kita jumpai simbol warna, ada warna hijau, kuning, merah, putih, dan biru. Dan biru tua dan biru muda. Simbol warna itu ada maknanya. Benua-benua di dunia ini ada 6, dengan satu benua yang belum dihuni secara permanen. Benua-benua juga mempunyai luas yang berbeda. Baik, terima kasih Zaidan. Ini adalah posisi dari benua dan samudra. Kalau kita baca peta dunia atau global, kita akan menjelajahi ya benua.
Kita akan jumpai ada beberapa simbol warna. Ada hijau, kuning, merah, putih, biru tua, biru muda. Ya. Nah, itu maknanya tentang daratan dan perairan. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 6 ya benua, dengan satu benua yang belum dihuni secara permanen yaitu Antartika. Dan benua-benua ini memiliki luas yang berbeda-beda. Kalau tadi warna hijau itu menunjukkan daratannya masih dataran rendah ya. Kalau kuning itu sudah mau dataran tinggi, bukit ya. Merah itu sudah masuk pegunungan. Nah, lalu kalau putih itu artinya es ya. Nah, lapisan es. Kalau biru tua itu artinya perairan yang dangkal ya. Kalau biru muda itu perairan yang dalam. Oke, kita lanjutkan. Ini tabel dari luas benua yang ada. Nomor 1 Asia, ya, 44 juta sekian kilometer persegi. Amerika 42 juta sekian. Afrika 30 juta sekian. Eropa 27 juta sekian. Australia, paling kecil ya Australia ya, 7 juta kilometer persegi. 7,6 lah. 7,6 juta kilometer persegi. Antartika masih 2 kali lipatnya Australia, 14 juta kilometer persegi. 14 juta sekian. Nah, ini ya. Wah, dari benua yang ada. Kira-kira kalian hafal nggak ini? Kalau dihafal. Kita nggak hafal kan? Enggak lah, Tat. Insya Allah, Tat. Yo bisa aja sih. Tapi cuma angka depannya doang. Angka depannya iya, Tat. Ada yang insya Allah bisa ya. Ya kalau mau Bisa, dicoba silakan dihafalkan. Angka depannya aja, tapi Mungkin Tat. Angka depannya aja tapi, Tat. Ya ke depannya nggak sekarang ya. Nanti kalau ada soal-soal yang nanya tentang luasnya, wah bingung ya. Ini adalah benua Asia ya. Tadi saya bilang Rusia itu paling luas sekali. Wilayahnya itu masuk benua Asia. Ya, secara administrasi dia ikut Eropa karena mungkin dia nggak mau bertanding bola sama orang atau event-event yang lain, dia ikut Eropa, ekonomi dan lain-lain. Tapi secara wilayah dia ada di Asia. Lalu di sebelah selatannya ada Kazakhstan dan Mongolia. Lalu ada negara-negara yang berakhiran tan ini, Uzbek, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Ini adalah negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Ukraina juga, Tat. Ukraina itu masuk Eropa, Ukraina. Ya, tapi kan pecahannya Uni Soviet. Ya, ya nggak tahu sih. Afghanistan, Ukraina, Hungaria, Rumania, Yugoslavia itu masuk Uni Soviet semua. Luas Uni Soviet. Cah. Mongolia kita tahu ya, dikenal dengan orangnya yang sangat ahli dalam berkuda. Ya. Dalam sejarahnya juga pernah membantai umat Islam dinasti Abbasiyah itu orang Mongol. Ya. Mongolia. Itu ya, gula-gulagukan. Tapi perasaan negara Mongolia itu yang saya lihat di internet itu perasaan negaranya nggak sebagus negara yang ada di negara Islam, Tat. Iya, memang. Tapi kok dia suka ngebantai orang? Ya karena penduduknya itu sangat keras. Ya. Hobi paling kan. Hobi. Berjiwa Maiki kabeh. Maiki versi Abu Jahal. Maiki. Yoi. Maiki versi Abu Jahal. Aduh. Dan kejam ya orang Mongol itu ya. Kan dia hidupnya nomaden itu ya, Tat ya? Ya, dia berpindah-pindah nomaden. Benar. Jadi kalau berdaya alamnya habis, dia pindah mencari, mengusir penduduk di daerah yang mereka tempati. Gitu ya.
Siapa berani baku hantam? Siapa yang dapat wilayah? Filmnya kok ya tentang orang Mongolia ini. Kalau saya ngelihatnya itu dari orang yang overland menjelajah hampir 80 negara. Dia Iya. ngelewati pakai mobil itu, Tat, Land Cruiser. Oh, mobil. Plat B loh, Tat. Malah bahas otomotif. Iya, tapi dia pernah sampai di Mongolia, dia itu Iya, Ro. bukannya dia ditolongnya itu tapi pamrih gitu loh, Tat, minta duit, Tat. Oh iya, di Palak. Kepala Wes kecelakaan di pala. Berarti memang kejam gitu, Tat, orang Mongol, Tat, aslinya. Ya, kalau sekarang enggak. Nggak boleh didapat kalau ke Mongol naik beca aja. Oh, kalau sekarang itu orang Mongolia itu sudah biasa karena zaman keemasannya sudah lewat. Ya. Kalau sekarang memakai teknologi, sedangkan orang Mongol nggak ngerti sama sekali teknologi. Nah, itu termasuk negara yang berkembang bahkan kurang pergaulan. Hampir negara miskin ya Mongolia sekarang. Sama Timor Leste anuan mana Ustaz? Rendahan mana? Timor Leste ya. Oh. Timor Leste itu sumber daya alamnya nggak ada sama sekali itu. Adu negara. Lah terus fungsinya dia pisah dari Indonesia kok kayak tambah bodoh. Mereka itu ingin mendirikan negara, secara budaya kan beda sama kita. Kan banyak orang turunan Portugis kita. Ya tapi daripada jadi negara miskin ya mending ikut aja Indonesia. Baik nyolong sumber daya neto. Jangan jadi beban sama negara kita ya. Oh ya wes lah, enggak situ lah. Enggak situ. Biasanya beban ortu iki beban negara. Ya, utang wis akeh. Utang kita banyak. Apalagi corona ini, utang kita nambah banyak. Loh, Tat, itu semua disebabkan oleh penghutang handal. Iya. Pokoknya kalian yang harus melunasi itu ya. Siap. Ya, kalian generasi muda. Ayo, Tat, jual ginjal yang koruptor. Kejam. Atau itu pokoknya para pemimpinnya itu harus yang bagus ya pokoknya. Jangan sampai tidak berakhlak. Enggak punya akhlak ya. Iya, Tat. Coblos sudah nomor 1. Gas. Lah, koruptor itu menyusahkan. Itu lebih kejam daripada membunuh gitu ya. Iya iyalah, Tat. Enggak bunuh tapi malah nyiksa. Iya. Membunuhnya itu membunuh itu. Perlahan-lahan, cuy. Iya, dan enggak satu orang. Susah itu. Satu negara. Makanya kalian harus itu ya. Akhlaknya harus bagus ya. Iya. Jangan sampai tergoda kalau kalian nanti punya jabatan. Lanjut, ini penduduknya. Ya, contoh penduduk di Asia. Ayo, apa yang beda ini? Itu negara India sama itu India, itu Cina. Oke. Kalau India yang ditampilkan di sini ini India yang menengah ke bawah, Tat. Klasternya, Tat. Ya kan kebanyakan orang India kan menengah ke bawah. Iya sih. Mayoritas. Iya sih. Tapi nek Mbak Dubai tapi Cina kalau mau dicari yang blusuk-blusuknya juga lebih jelek, Tat. Pernah kamu? Saya pernah lihat di dokumentari. Oh, di dokumentari. Ya, tidak mungkin dong saya ke sana. Nah, ini orang barangkali. Penting duitnya buat transmisi, Bro. Kalau yang putih-putih itu bukan asli India, itu campuran. Kan banyak imigran ke India, Tat. Campuran Inggris itu yang putih-putih, yang artis itu yang kalian lihat di film itu ya. Itu campuran ya. Kalau ini asli orang India. Literally original. Kalau Cina itu ya agak pucat ya. Matanya agak sipit. Bukan agak setat. Memang sipit ya. Iya, Tat. Good. Secara fisik ya, fisiologis ya. Membedakan rasnya. Kalau secara budayanya ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Mungkin dari pakaiannya aja lah, Tat. Pakaiannya, cara makannya, gaya hidupnya itu sudah jauh berbeda, Tat. Cina dari Tat.
Pakaiannya apa yang dipakai India? Pakaiannya kalau India itu kalau Sari, Tat. misalnya namanya kain sari. Ya iya. Kakek nonton film India biasa ditonton Mbah-mbah. Iya, buru yang dikuben makan awan. Iya Itu Siva. jenenge kain sari. Jangan-jangan kalian juga suka nonton film India ini ya. Tat, gimana enggak, Tat? Yang saya tiap hari nonton itu. Kalau nggak menghindari, saya Wah, diusir suruh ke atas. Ya sudah, saya lebih baik diusir. ya. Itu tadi kain sari itu terbuat dari sutra. Wow. Kain yang paling mahal. Dari apa tuh? Dari apa? Kain Kain sutra. sutra. Wih. Keren ya. Ayo, macam-macam kamu ya. Jadi kain sutra itu terbuat dari apa? Ulat. 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 Nah, Ulat sutra. ya dari kotorannya ulat ya. Kotorannya ulat sutra. Bukannya liurnya Ustadz. Bukannya kepompongnya. Ya, ya salah. Ustadz bukan guru biologi jadi nggak paham. Jadi dari liurnya ya. Liurnya ulat sutra dipintau jadi benang gitu ya. Menjadi kain sutra yang menjadi kain termahal di dunia ya kalau nggak salah. Apa kenapa mahal, Tat? Loh, kamu harus ngebunuh berapa puluh ulat? Berapa ratus ulat? Membutuhkan waktu untuk menjadi kain itu ya. Menunggu sampai ulatnya besar, dewasa ya. Langsung diternak. Bedanya kan sutra sama yang lainnya apa bedanya ya? Dari ulat sama dari serat. Gelut. Serat kapas. Cara teksturnya lebih halus ya. Sangat halus. Sing mengkilap ngene ta. Oh. Itu ya. Kan sutra nggak boleh dipakai laki ya, Tete. Kalau dalam agama kita ya. Gitu. Nah itu tanyakan Ustadz Muhajir ya, coba ya. Kamu nggak kan menjelaskan ya, bukan ahlinya ya. Lu Tat, kan kain sutra mahal-mahal, Tat. Tadi orang India kaya-kaya, Tat. Ya, Ya kan ono kelas. Ya kainnya doang. Tapi tetap aja mangannya dicawuk-cawuk. Ya, jadi mungkin di sana itu ada tradisi ya, orang itu harus punya kain sari, kain sutra. Ya, mungkin minimal 1 tahun sekali lah. Jadi mereka nabung sebulan berapa sampai 1 tahun. Mending rakit PC. Hari gitu. Walaupun mahal lah beli ya. Beli nabung. Karena ada tradisi yang kuat untuk membeli kain sari sutra itu. India sama Dubai dekat atau beda, Ustadz? Beda. Iya beda, Hud. Gak cedak. Lu kan kamu tanyanya beda atau dekat? Apa maksudnya jauh atau berdekatan, Tat? Ya, jauh. Ya. Adalah. Ya, Dubai itu loh Uni Emirat Arab, bro. Uni Emirat Arab ya Dubai. Timur Abu Dhabi itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada gurun Gobi ya. Gurun pasir yang ada di Asia. Ini menjadi batas antara negara Cina dengan negara Mongolia. Gurun Gobi. Orang Mongolia suka ini ya, main-main di gurun Gobi ini. Makanya mereka keras orangnya ya. Berkuda di gurun pasir ini. Survival ya, daya tahan hidupnya itu sangat tinggi. Ya. Kalau kita disuruh berkuda di gurun Gobi, wah, lemas kita ya. Omane aku. Gak usah kowe. Ya, kalian ya yang Udah saja fisik dengan simpanan makanan kan. Yang jarang olahraga kalian ya. Kalau Bos tentu saja. Tentu. Udah kamu tentu berarti sudah. itu pun cuma ajian akhir ya olahraganya. Jadi kalian harus banyak olahraga mulai sekarang ya. Tanpa disuruh ya, tanpa diujikan biar kalian daya tahan tubuhnya lebih tinggi.
Jadi ini adalah penampakannya gurun kopi, ya, gurun pasir yang terluas ya kayaknya di Asia. Nah ini benua-benua dalam bentuk global. Kalau ini kelihatan ya Antartika ya. Nah, kelihatan itu ya. Kayaknya lebih tambah luas ya Antartika ya. Kalau dilihat di sini. Mungkin banyak lapisan es yang mulai terbentuk. Kan benua Antartika itu kebanyakan lapisan es. Kalau pemanasan globalnya tinggi, lama-lama mencair esnya. Lalu permukaan air laut, samudra di dunia itu naik. Lalu daratan yang rendah itu bakal tenggelam. Jakarta. Nanti puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang. Kalau pemanasan globalnya tinggi. Ya, wah ini ada patung Liberty ya. USA, Amerika Serikat. AS ya. Ada yang tahu sejarahnya ini? Patung Liberty. Coba. Siapa yang tahu? Apa Tat? Sejarah Paris, New York. ya ada di New York ya. Yang buat Tat itu siapa nih? materialnya ternyata dari itu Tat, perunggu. Perunggu. Terus Jadi, dia bisa jadi kayak gitu katanya karena teroksidasi. apa itu teroksidasi? Paham berkata? Katanya apa namanya itu aslinya warnanya emas. Lah iya perunggu. Oh, Dapat ilmu baru nih ya dari kali ini. Tapi yang Ustaz mengerti enggak sih? dari patung Liberty. Yang buat itu adalah orang Perancis, bukan orang Amerika. Hadiah atau apa gitu? Ya, hadiah kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Kita tahu bahwa dulu Prancis sama Inggris itu musuh abadi. Ya. Jadi setelah Inggris kalah sama Amerika Serikat, Prancis seneng lah istilahnya ya. Dikasih hadiah patung ini, Liberty. Sebagai tanda kebebasan, liberty, kebebasan Amerika Serikat. Sekarang Liberty berarti dari kata liberal. Nah, ya, sebagai bukti persahabatan antara Amerika Serikat dengan Prancis. Ini terkenal ya di film-film banyak yang menyorot ini patung ini ya. Nah, sekarang benua Afrika dijuluki benua hitam karena apa? Iya Tat. Benua Afrika ini dijuluki dengan benua hitam karena rasnya Tat. Ya, karena orang-orangnya itu banyak mayoritas yang berkulit hitam. Ada yang putih enggak? Ada Tat. Kan ada imigran yang dari Amerika. Ada yang juga kan pindah-pindah mungkin dulu nenek moyangnya. Oh ya, iya benar imigrannya, tapi bukan dari Amerika ya. Ya ada, saya ngeliat teorinya itu Tat. Terus bagaimana? Amerika terlalu jauh ngapain di Afrika ya? Dari Arab Saudi ya, dari Timur Tengah. Nah, itu banyak yang tinggal di Aljazair ya, Libya, lalu pokoknya yang Afrika Utara itu kulit putih, orang Arab semua itu ya, dan lain-lain. Nah, ke Amerika nggak mungkin lah ke Afrika ya, orang Afrika malahan yang ke Amerika, karena Amerika itu kan negara para imigran. Nah, kita lihat di Afrika ini dia itu banyak sekali negara miskin ya, akan
terbelakang, ya, yang miskin tapi terbelakang juga. Ya, terutama yang di Afrika Tengah ini ya. Kalau Afrika Selatan itu maju, ya, karena punya cadangan emas yang terbesar di dunia, ya, sehingga dia maju. Kalau di Afrika Utara juga tengah ya, tengah. Nah, tidak miskin, tidak maju. Yang miskin dan terbelakang itu Afrika Tengah, Kongo, Ethiopia, ya, Chadli, ya, Mali, Pantai Gading, Nigeria, Kamerun, ya itu. Guinea yang banyak itu ya. Yang kalau kita pernah tahu itu orang Afrika yang busung lapar ya, kekurangan gizi ada di sini, Afrika Tengah. Zaire, Zimbabwe. Nah, ini adalah penduduk asli di Afrika seperti ini. Orangnya seperti ini. Nah, kalau tadi ada gurun Gobi, kalau di Asia, kalau di Afrika ada gurun Sahara. Gurun yang paling luas di dunia. Kalau kalian tiba-tiba tersesat di gurun Sahara, sudah dipastikan. Tidak hanya luas, tapi panas. Cuacanya sangat panas, juga hewannya sangat berbahaya di sana. Apa cetak apa hyena? Ular. Ya. Burung pemakan bangkai itu. Disambar tiba-tiba kowe. Bahaya ularnya di sana. Oh, black mamba. Nah itu ya, biusnya apa? Bisanya itu ya, mematikan itu ya. Iya, Tat. Mending ketemu singa daripada ketemu ular ya. Atau jangan. Ya tak mending dua-duanya, Tat. Tat, mau dicoba ketemu salah satu, Tat. Satu sama satu. Mending gak ketemu. Tangannya kita putus atau apa ya gitu ya. Tapi kalau ular udah riwayat tamat ya. Tapi sama-sama nggak enak lah, ya. Jangan sampai ketemu. Iya, Tat. Ketemu unta aja ya. Nah, ya Tat. Ketemu unta saja, Tat. Kita lanjut ke benua Eropa. Ini gambaran umumnya benua Eropa. Negaranya sangat kecil-kecil sekali ya. Tapi sangat maju semua, nggak ada yang miskin. Hanya dua yang berkembang, Yunani sama apa itu ya, lupa saya. Yang lainnya negara maju semua. Ada Turki nggak? Turki kan sebagian Eropa. Ya, Turki itu ya. Tapi lagi kebakaran. Bagian di Asia. Unik ini Turki ya, sama kayak Rusia ya, unik. Tapi dia itu secara wilayah memang terbagi antara Asia dengan Eropa. Nah, tapi dia masuk dalam satu negara Turki dengan budaya yang berbeda. Budaya Asia itu yang di selatan, budaya Eropa itu yang di utara. Jadi kalau kalian ketemu orang Turki mirip sama orang Eropa, jangan heran. Putih, bersih. Mungkin dulu itu, Tat, yang bagian Eropa itu yang bekasnya Konstantinopel itu, Tat. Memang. Ya. Oh, memang. Turki Utsmani dulu ya, yang menjelajah ke wilayah Eropa. Harusnya sih lebih luas lagi ya, sampai Spanyol ya, Portugal. Tapi kan sudah diambil alih sama orang kerajaan Kristen di Eropa. Pecah. Utsmani. Tinggal sekarang itu Turki. Kalau di yang selatan itu mirip dengan orang Asia, mirip sama orang Arab ya. Jadi ada dua ini budaya yang berbeda. Jadi jangan heran kalau ada orang Turki yang tidak pakai hijab ya, perempuannya, ada yang pakai hijab. Yang nggak pakai hijab berarti dia itu dari daratan Eropa. Yang pakai hijab berarti itu dari Asia, orang Islam. Wah, ini penduduk Inggris. Wah, ini yang tergemuk di Eropa ya.
Nah, ini cuma sekilas saja, kita lewati saja. Sekarang kita ke Australia. Sydney. Ya, Australia. Benua Australia. Benua yang kecil, paling kecil. Ya. Benua yang jadi satu negara, ya. Jadi satu benua, satu negara, ya ini. Tapi ada lagi sih negara Tasmania, ya, yang di bawahnya itu ya. Sama New Zealand, Selandia Baru, ada lagi itu. Jadi kalau yang di daratan benuanya ini Australia. Terbagi menjadi beberapa wilayah bagian, ada Western Australia, ada South Australia, Northern Territory, dan Queensland, New South Wales, dan Victoria. Ibu kotanya Canberra ya. Kota yang terkenal di sana Sydney. Tat, katanya ada negara yang bagian mana, Tat? Yang Australia itu yang mengalami kekeringan. Yang tengah. Ya. Yang North atau yang South? Ya itu batas Northern. antara Northern. Oh, di tengah-tengah. Itu karena banyak gurun pasir di sana. Kalau yang itu ya di New South Wales sama Queensland, Victoria. Yang paling timur ini ya. Yang paling barat ini kebanyakan hutan ya. Kenapa kok tengah biasanya? Karena jauh dari laut hingga jarang mendapat uap air hujan hingga kering tanahnya. Lah Flores itu pinggir-pinggir laut tetap kering. Kalau itu memang tanahnya ya. Kalau itu ya. Tanahnya yang cuacanya ya. Cuacanya kering. NTT kan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi mungkin uap airnya nggak mau ke sana, ke belok ya. Mau ke uap air. Maunya ke Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan. Bisa banyak hutan. Tapi sekarang hutan di Jawa habis semua ya. Kita lanjut. Ya, ini Sydney ya. Wah, bagus ya Sydney. Oke, mungkin untuk meeting hari ini sampai di situ. Untuk posisi benua kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Dan posisi samudra juga. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Mas Zaidan? Enggak, Ustaz. Mas Huda? Enggak, Ustaz. Udah itu ya. Udah angop. Enggak, Tat. Ngertek itu loh, Tat. Kalau nggak ada pertanyaan. Ustaz, halo Ustaz. Ya, kenapa? Nggak ada tentang sejarah perang dah Ustaz. Radit jago, Tat, kalau gitu-gitunya, Tat. 4 semester genap kalian ya. Perang kemerdekaan. Oke, Ustaz. Radit senengannya perang Soviet. Nah, Kalau juga mau perang perang Eropa. dunia itu SMA jurusan sejarah. Nah. Tapi saya mending IPA, saya susah kalau sejarah-sejarah itu. Kenapa IPA? Bukannya lebih logis malah aja yang gitu. susah ya. Menurutku kayak lebih logis. Nah, tapi memang tiap orang punya beda-beda ya. Iya, Ustaz. Yang lebih IPA, ada yang lebih IPS, ada yang lebih kesenian dan lain-lain. Soalnya kalau menurutku sejarah itu kan dari beda sisi, beda cerita. Nah, itu. Ya, menariknya kan di situ. Perbedaan itu. Kalau nggak beda berarti nggak sejarah Dari ya. sisi Amerika Perang Dunia Kedua kan dia menang, itu pasti sisi-sisinya yang baik-baik. Tapi kalau sisinya yang kalah pasti isinya kejam-kejam. Iya, kalau orang Indonesia menganggap Pangeran Diponegoro pahlawan, tapi orang Belanda menganggapnya pemberontak. Iya, makanya
Menariknya kan di situ ya. Dari perbedaan itu ada perdebatan, ada diskusi ya, dan lain-lain ya. Ada interaksi ya. Sehingga nggak monoton. Itu kalau sejarah. Tapi tiap ilmu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung Baik. penikmatnya lah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sama-sama. Ya, Ustaz. Ada berapa orang ini? 26 ya. Oh, siapa yang nggak masuk ya ini ya? Abimanyu Islami Pasca, kemana itu? Lalu siapa lagi yang nggak masuk ini? Andika keluar Andika ya? Oh, keluar meeting Andika ya. Itu sama Putus Muhammad koneksi paling Tat. Terus koneksi ya. Baik, kita akhiri dengan membaca sama-sama hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong matikan recordnya Ustaz biar itu.